Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Supardi, CGP Angkatan 10, asal sekolah UPT SPF SMP Negeri 5 Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi kepada rekan sejawat saya, yaitu Ibu Fitriani Rasid. Beliau adalah guru bahasa Inggris. Selamat pagi Bu Fitri. Pagi Pak, Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu ya. Jadi sebelum saya melakukan observasi di kelas Ibu, saya akan melakukan pra-observasi dulu, yaitu saya akan menanyakan terkait kesiapan Ibu sebelum mengajar di kelas. Baik Ibu, tujuannya adalah agar supaya Ibu Fitri bisa mempersiapkan dengan baik ya apa yang akan diterapkan, diajarkan di dalam kelas. Yang pertama Ibu, rencana Ibu kelas mana yang akan diobservasi nanti? Rencana kelas yang akan kita lakukan kegiatan observasi ini yaitu pada kelas 7A7. Kelas 7A7 Bu ya, di hari apa Ibu dan jam keberapa? Di hari Jumat jam 5.6. Oke, di hari Jumat jam 5.6. Baik Bu, kemudian selanjutnya terkait dengan tujuan pembelajaran Ibu. Tujuan pembelajaran kali ini sesuai dengan materi saya yaitu introduction, self introduction, di mana murid dapat memperkenalkan diri mereka. Jadi saya berharap murid saya dapat memperkenalkan diri mereka secara lisan dengan menggunakan bahasa Inggris di depan teman-teman mereka terlebih dahulu, dan saya berharap ke depannya mereka dapat memperkenalkan diri dengan baik di hadapan orang lain. Baik Bu, jadi tujuan pembelajaran yang Ibu terapkan dalam kelas yaitu diharapkan murid mampu memperkenalkan diri secara lisan Bu ya dalam bahasa Inggris di depan teman-temannya, dan juga kita berharap bahwa mereka bisa juga memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris kepada orang lain Bu ya, seperti itu. Baik Ibu, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan area pengembangan seperti apa yang hendak dicapai Bu pada pembelajaran kali ini. Area pengembangan yang ingin saya capai pada ranah keterampilan mereka, di mana murid dapat memperkenalkan diri mereka secara individu. Untuk praktek awal, saya harap mereka dapat memperkenalkan diri di hadapan temannya, lalu mungkin di kemudian hari mereka masih dengan percaya diri dapat memperkenalkan diri mereka dengan menggunakan bahasa Inggris di hadapan orang lain. Baik Bu, terkait dengan pengembangan yang hendak dicapai yaitu pada keterampilannya Bu ya. Jadi anak-anak terampil dalam memperkenalkan dirinya ya dalam bahasa Inggris secara lisan Bu ya. Baik, untuk selanjutnya Ibu Fitri, kira-kira kesiapan Ibu terkait dengan kesiapan Ibu, strategi apa yang disiapkan Ibu? Strategi yang akan saya gunakan, kebetulan saya menggunakan pembelajaran diferensiasi, di mana saya menggunakan metode demonstrasi. Di siswa murid akan mendemonstrasikan perkenalan diri mereka secara individu, karena materinya self introduction, maka mereka harus memperkenalkan diri secara individu di depan kelas. Tentu saja dengan memperhatikan pengucapan, pronunciation-nya, lalu juga intonasinya, dan memperhatikan kesiapan mereka sesuai dengan kemampuan mereka, apa-apa yang telah mereka ketahui, karena self introduction tersebut nantinya akan mereka gunakan. Saya harap mereka dapat menggunakannya di hadapan orang lain juga. Baik Bu, jadi strategi yang ingin Ibu persiapkan yaitu Ibu ingin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, terkait dengan kemampuan murid. Dan juga metode yang Ibu gunakan yaitu metode demonstrasi, di mana anak-anak melakukan presentasi secara individu, karena ini terkait dengan perkenalan diri Bu ya. Iya. Baik Ibu, saya harap Ibu bisa menjalankan dengan baik
menjalankan dengan baik pelaksanaannya nanti kita bertemu lagi Bu ya. Iya. Kita harap semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama-sama. Amin. Amin. Dan juga Ibu setelah melakukan observasi dalam kelas akan ada lagi interview terkait dengan pasca observasi Bu. Ya, terkait dengan apa yang telah dilakukan di dalam kelas dan ini akan dihadiri oleh pengajar praktik Ibu. Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu Fitri Iya. atas kesempatannya hari ini dan sampai jumpa nanti pada saat melakukan observasi di kelas Bu. Semoga sukses dan berhasil Bu ya. Amin. Amin. Baik, itulah tadi percakapan pra observasi sebelum melakukan observasi di dalam kelas kepada rekan sejawat saya itu Ibu Fitriani Rasid, guru bahasa Inggris. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian dapat atau bisa memperkenalkan diri dengan baik di depan kelas. Ya. Yang kedua, kalian dapat mengucapkan kata dalam perkenalan itu dengan tepat atau benar. Ini yang cepat naik, otomatis nilainya akan lebih bagus. Yang kedua, kita lihat berapa banyak kalian sebutkan tentang dirimu. Ya. Yang ketiga tentu saja pengucapannya, terutama itu yang banyak salah mengenai bulan, tanggal dan juga tahunnya. My name is Atika Zahra. I was born on 20 September 2011. I live on Jalan Sampung Baru. I am from Makassar. My hobby is listening music and watching movie. I would like to introduce myself. My name is Sintiana Nabila Putri. I was born on 14 October 2011. I live on Jalan Andalas. For our next meeting, next week, we will introduce, you have already introduced yourself. Next meeting, we will introduce others. Jadi sudah kita memperkenalkan diri kita, nanti kita akan belajar bagaimana memperkenalkan orang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Haja Irianti, dan bersama rekan saya yaitu Ibu Fitriani Rasid. Beliau adalah guru bahasa Inggris. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pasca observasi kepada rekan saya yang telah saya observasi kelasnya. Baik, Ibu Fitri, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Oke, baik Ibu Fitri, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang telah dilakukan di kelas. Baik Ibu Fitri, untuk yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu saat diobservasi di kelas? Ya, namanya juga observasi, semua guru pasti nervous ya. Karena biasanya observasi itu terkait dengan supervisi. Tapi ya memang harus dijalani kan. Oke, jadi agak nervous Bu ya. Iya. Iya. Oke, Ibu Fitri, untuk yang kedua, apa yang Ibu Fitri lakukan di kelas? Apakah itu sudah sesuai dengan rencana yang Ibu Fitri lakukan? Saya berusaha menyesuaikan dengan rencana yang telah saya buat. Dan alhamdulillah walaupun tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana, tapi saya rasa sebagian besar sudah sesuai dengan yang sudah saya rencanakan di modul ajar saya. Sekitar 80% Bu ya? Mungkin bisa 90%. 90%. Oke, baik Bu Fitri. Jadi terkait dengan rencana Ibu Fitri sebelumnya itu sudah terlaksana Bu ya? Sebagian besar sudah terlaksana, sekitar 90%. Ya. Baik Ibu. Kemudian hal apa yang sudah baik yang Ibu Fitri alami saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Bisa diceritakan Bu? Ya, selama
proses pembelajaran menurut saya siswa aktif karena mungkin ini terkait dengan materi yang diajarkan, yaitu memperkenalkan diri, di mana mereka akan selalu mengalami hal tersebut di dalam kehidupan sehari-hari, di mana mereka harus memperkenalkan dirinya dan mengetahui apa-apa saja poin-poin penting yang harus mereka sebutkan saat memperkenalkan dirinya. Ya, baik Bu. Jadi proses pembelajaran yang Ibu Fitri sudah anggap baik itu anak-anak sudah sudah aktif ya, Iya, aktif dalam aktif. proses pembelajaran. Oke, baik Ibu Fitri, untuk selanjutnya menurut Ibu Fitri apa kekurangan dan kendala-kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Bisa diceritakan Ibu? Karena kita mengajarkan bahasa asing, otomatis kendalanya ya di bahasanya itu sendiri ya. Kemarin saya rasa saya kurang di media. Seharusnya saya menyiapkan menyiapkan media tentang hobi. Banyak siswa yang mereka tahu hobinya apa, tapi bahasa asingnya itu yang mereka tidak tahu. Jadi seharusnya saya menyiapkan materi tersebut, menyiapkan mungkin gambar atau apa untuk mereka tahu, oh hobi yang ini bahasa asingnya ini. Ya, mereka tidak menyiapkan, tidak membawa kamus, jadi agak kesulitan di situ. Kekurangannya saya rasa di sisi itu. Ya, jadi kendala yang Ibu Fitri alami saat melakukan proses pembelajaran di kelas itu yang pertama Bu ya, terkait dengan bahwa anak-anak tersebut yang diajarkan adalah bahasa asing Bu ya. Iya. Ya, memang seperti itu Bu ya. Kalau kita mengajarkan bahasa asing memang ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Dan yang kedua, Ibu sudah jelaskan juga bahwa ada kekurangan Bu ya, yaitu dari media pembelajaran Bu ya. Media pembelajaran terkait dengan mungkin Ibu sebenarnya punya rencana untuk menampilkan media Bu ya, media pembelajaran terkait dengan hobinya, sehingga anak-anak mudah mengidentifikasi apa hobi mereka melalui gambar tersebut Bu ya. Betul. Oke, baik Bu, terima kasih. Kemudian kira-kira menurut Ibu mengapa hal ini terjadi Bu? Karena kurangnya media tadi itu, sehingga pembelajarannya sempat melenceng dari modul ajar yang sudah disiapkan karena kurangnya media yang seharusnya saya siapkan untuk terkait hobi ya. Terkait hobi, karena kalau bahasa Indonesia kan mereka sudah jelas tahu hobinya apa, cuma bahasa asingnya itu. Kalau selebihnya itu alhamdulillah mereka bisa menguasai, tapi yang di bagian hobi ini yang kurang. Seharusnya saya menyiapkan medianya. Iya, baik Bu Fitri ya. Jadi yang menyebabkan itu terkait dengan medianya Bu ya, terkait dengan mungkin kesiapan medianya, sehingga anak-anak lemah dalam kosakata terkait dengan hobinya, khusus hobinya saja Bu ya. Hobinya saja. Baik Bu. Kemudian selanjutnya, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Apa yang Ibu akan lakukan agar proses pembelajaran ke depannya itu bisa lebih baik lagi dari kegiatan observasi ini? Kedepannya tentu saya harus memperhatikan lebih detail ya tentang modul ajar yang saya buat, terkait juga dengan materi ajarnya, dengan medianya. Karena kemarin ini yang observasi karena kurangnya media yang terkait dengan hobi, sehingga rencana pembelajaran yang saya rasa bisa sampai 95% atau 98% bisa tercapai, tapi karena terkendala di media yang kurang itu, sehingga sempat terinteraksi ya, sempat goyang prosesnya karena kurangnya media tersebut. Oke, baik Bu Fitri. Jadi ke depannya Ibu Fitri lebih mempersiapkan diri lagi dengan baik Bu ya, termasuk mempersiapkan media-media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran di kelas, kemudian mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam kelas agar supaya pembelajaran Ibu Fitri itu lebih baik lagi ke depannya dan lebih memberikan membuat murid bisa lebih
senang dalam belajar. Betul Ya. sekali. Oke, baik Bu. Selanjutnya, kira-kira kapan komitmen Ibu? Kapan Ibu bisa melakukan perubahan ini agar pembelajaran yang Ibu lakukan bisa lebih baik dari ini, Bu? Tentu saja secepatnya ya, karena kita sudah mengalami di kelas 1, otomatis ketika kita berpindah kelas, kita harus melakukan perubahan tersebut di kelas berikutnya, tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Baik Bu, jadi Bu Fitri sudah berkomitmen untuk segera Bu ya melakukan perubahan ya, melakukan perubahan terkait dengan kualitas pembelajaran yang akan dilakukan ke depannya agar lebih semangat lagi Bu ya. Betul. Jadi saya harap semua yang Ibu rencanakan, semua yang Ibu impikan terkait dengan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya itu bisa dijalankan dengan baik Bu. Betul Ya Bu sekali. ya. Iya. Dan terus semangat Bu ya. Ya, agar supaya anak-anak bisa lebih semangat juga Ya. dalam belajar Bu ya. Betul. Oke Bu, terima kasih atas perbincangan hari ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pasca observasi di kelas Bu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kemudahan dalam Amin. dalam melakukan perubahan-perubahan ke depannya Bu. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.